Ini pertama adalah materi tentang pokok-pokok hukum perdata. Masih terlihat layarnya? Masih, Bu. Oke ya. Kita semester 3 waktu itu pernah bertemu ya. Benar kan? Iya, pernah, Bu. Betul. Iya. Nah, jadi oke. Hukum perdata ini adalah sejarahnya berasal dari Romawi. Siapa itu yang masuk? Tanugi. Sebentar, Bang. Bentar, Neng ya. Kalau hukum itu apa, teman-teman? Siapa yang tahu definisi hukum? Ada yang mau jawab? Ayo. Himpunan tata Sheila. tertib yang mengatur masyarakat ya, Bu? Iya, terima kasih. Selanggi ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih Selanggi. Betul. Jadi intinya bahwa hukum ini, jadi kalau misalkan Bu Yulita nulis ya. Oke. Nah, nih teman-teman ya. Jadi hukum adalah peraturan, teman-teman. Itu. Nah, jadi kalau menurut Utrecht ya, menurut Utrecht bahwa hukum adalah peraturan berupa larangan dan perintah isinya. Nah, hukum adalah peraturan yang berupa larangan dan perintah yang wajib ditaati. Oleh siapa? Oleh masyarakat. Oke, next nih. Jadi kalau menurut ya. Siapa lagi yang bisa tahu? Kita catat nih namanya nih. Tadi siapa? Sheila Akil ya? Sheila Akil. Selanggi, Bu. Sheila ya. Selanggi. Nah. Oke, next. Sekarang kalau misalnya hukumnya adalah peraturan, teman-teman, maka apa sih unsur dari hukum? Pernah nggak sih Bu Yulita ngasih tahu? Kayaknya pernah deh. 1, 2, 3, 4.
Itu. Apa unsur dari hukum? Yang pertama? Peraturan mengenai hukum tingkah laku masyarakat. Siapa nih? Rosalia. Rosalia kan? Ya, Bu. Ibu catat nih. Nah, jadi betul. Peraturan mengenai tingkah laku manusia. Yang kedua, kemudian apa? Yang kedua itu peraturan itu bersifat memaksa, Bu. Nah, kemudian Yang ketiga itu yang keduanya apa? peraturan itu bersifat memaksa. Itu yang ketiga, bersifat memaksa. Yang keduanya? Yang kedua itu sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas, pasti, dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan. Ya. Jadi yang kedua ini jangan lupa bahwa hukum ini hanya dibuat oleh Badan-badan resmi negara. ya dibuat badan resmi. Nah, kan bersifat memaksa. Yang ini tadi siapa tadi? Tadi Sri ya, kalau nggak salah ya. Iya nggak sih? Sri Yulina, Bu. Sri Yulina. Yulina. Oke, jadi di apa namanya? Sanksi yang tegas. Gitu teman-teman ya. Oke, nah sekarang kalau misalnya berbicara ini tentang hukum dulu. Apa itu hukum perdata? Nah, jadi perdata itu mengatur ya teman-teman ya. Nah ini nih Ibu bikin kotak kosong lagi deh. Apa itu perdata? Perdata itu intinya adalah mengatur antara orang yang satu dengan orang lainnya. Itu perdata, gitu ya. Oke, untuk masalah ini nanti apa itu hukum perdata akan terlihat Aulia di slide Ibu setelah ini. Jadi Bu Yulita misalnya, kok kenapa sih Bu Yulita, apa namanya dari mana nih sejarahnya hukum Indonesia ya termasuk hukum perdata. Jadi sejarahnya di hukum perdata itu berawal dari Romawi. Iya, jadi bahwa di Romawi sana itu di abad ke-15 memang berlaku tentang perdagangan. Nah, namun dari Romawi diadop oleh Perancis, Belanda. Nah, dari Belanda itu ke Indonesia, teman-teman. Jadi seperti itu urutannya ya. Kemudian kemudian di awal di abad ke-15 itu kok ternyata
banyak nih daerah-daerah perdagangan gitu loh di Romawi sana, dan banyak sekali yang melakukan jual beli. Lambat laun ternyata akhirnya menurut Indonesia, menurut Romawi pada saat itu kayaknya perlu deh sebuah wadah diberlakukannya kodifikasi mengenai undang-undang ini gitu. Nah, dibawalah ke Belanda. Jadi dari Romawi Perancis ya. Perancis itu adalah dari Perancis Belanda kan Indonesia ya dijajah ya. Nah, hukum yang berlaku adalah ya hukum tadi yang berasal dari Romawi. Nah, di dalam hukum perdata ini memang punya saudara. Nah, kalau misalkan Bu Yulita bahasanya saudara, apa sih saudaranya? Siapa saudaranya? Nah, saudaranya adalah hukum dagang, teman-teman. Jadi persamaannya apa antara hukum dagang dengan hukum privat? Persamaannya sama-sama mengatur antara orang yang satu dengan orang lainnya. Nah, loh Bu, itu Mas, kemudian bedanya apa gitu ya? Nah, bedanya bahwa kalau hukum dagang itu hanya khusus dagang. Tapi kalau hukum perdata itu mencakup umum, teman-teman. Nah, ini Sakinaria ya. Jadi yang pertama ada atur tentang misalnya ada tentang orang. Nih, nomor satu kelihatan nggak, tanggal di bawah satu tentang orang. Kemudian Ibu, yang maaf, kedua tentang screen-nya hilang, Bu. oh ya, bentar ya. Nah, tentang badan hukum. Nah, ketiga kemudian daluarsa. Nah, yang keempat itu pembuktian. Nah, memang bahwa hukum perdata ini punya saudara. Tadi yang hukum dagang, bentar ya, masih proses nih. Sudah terlihat belum? Sudah ya? Terlihat kan? Bu. Oke. Soalnya di Ibu belum terlihat nih. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya. Nah, ini di dalam masyarakat yang menitik beratkan pada kepentingan perseorangan pribadi, teman-teman. Ya. Kamu lagi ngajar. Nah, ini definisi hukum perdata bermacam-macam. Oke. Ya. Jadi bermacam-macam. Kok belum kelihatan ya? Kayaknya. Oke ya. Nah,
Menurut Volmar, jadi hukum perdata ini memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan antara yang satu dengan yang lain. Contoh misalnya ya, kalau misalkan hubungan antar orang yang satu dengan yang lainnya biasanya ngapain sih? Kalau teman-teman yang simpel-simpel jual beli, perkawinan, ya kan? Yang hubungan dengan orang lain nih, apalagi nih? Coba, siapa bisa memberikan contoh misalnya? Pinjaman. Nah, sewa menyewa, pinjaman, Warisan, ya kan? Bu. Warisan. Cakep banget Ismail. Nah, itu ya. Itu dia, betul. Oke, kita next nih. Slide selanjutnya. Bu, saya mau nanya dong, Bu. Boleh. Soal pinjaman kan masuknya kata Febri perseorangan. Kalau urusannya pinjaman online itu kan perusahaan, Bu. Itu gimana, Bu? Apakah Ya. masuk perdata juga? Ya masuk perdata. Ya kan dia nanti jadi hukum perdata itu tadi Bu Yulita katakan bukan mengatur tentang orang saja. Jadi semua yang berkaitan dengan nanti nih. Jadi di dalam hukum perdata ada badan hukum nomor kedua. Nih Bu Yulita Ismail terlalu ini mana ya? Nah, jadi di dalam kalau pinjaman online masuknya kemana? Karena di dalam hukum perdata bukan hanya, nah dia kan memang mengatur hukum perseorangan. Nah, tapi ada juga mengatur tentang hukum keluarga, mengatur hukum antar kekayaan, termasuk ada perjanjian, hak milik, gadai. Nah, itu kan jadi intinya pinjaman online juga termasuk ke dalam hukum perdata. Gitu. Nah, ini di dalam KUH Perdata ada 4 buku. Nah, bukunya nih. Buku 1 orang dan keluarga, buku 2 hukum benda, buku ketiga perikatan. Perikatan ini hubungan, nah itu salah satunya adalah pinjaman online tadi. Nah, ini contohnya nanti ada. Ini tentang daluarsa. Wah, hati-hati teman-teman. Kalau misalnya pinjaman online juga intinya semua itu harus kata sepakat. Jadi ketika teman-teman mengisi aplikasi, mengklik gitu ya, mengkliknya tuh udah memasukkan biodata, itu tuh teman-teman udah dianggap setuju walaupun nggak pernah ketemu. Kayak orang bank kan kalau kita minjem di bank kan ketemu ya sama CS-nya, misalkan nama teller. Kalau pinjaman online ya enggak, karena memang dia berdasarkan kesepakatan tadi teman-teman, berbahaya. Nah ini kemana ya? Kesepakatan itu ada nanti di sumber hukum. Waduh, Sri Wahyuni masuk nih dia. Tapi udah 7:30. Kira-kira kenapa alasannya? Teman-teman mengizinkan nggak dia masuk? Teman-teman? Izin, Bu. Izinkan, Bu. Izinkan, Bu. Oke, Ibu izinkan ya. Karena hari pertama seharusnya, nah. Nih. Gitu. Jadi kalau misalkan ditanya sama Ismail masuk ke hukum perdata nggak? Masuk gitu ya. Oke, Ibu lanjutkan dulu. Jadi teman-teman, nah jadi hukum perdata ini memang luas, bukan hanya terhadap hubungan, intinya ada hubungan keluarga di sana gitu. Nah, kalau tadi kan unsur-unsur hukum tuh yang disebutkan sama siapa? Sheila. Siapa lagi tadi selain Sheila ya? Sheila Anggi sama satu lagi ada yang tadi menyebutkan Ibu lupa. Topik. Bukan Taufik. Nah, kemudian kalau hukum perdata ini ada unsur-unsurnya ada 3. Nah, unsurnya ada 3. Adanya peraturan hukum, adanya hubungan hukum, adanya unsur orang. Ya. Oke. Masih terlihat slide Bu Yulita? Di saya nggak kelihatan, Bu.
Di teman-teman? Bisa juga nggak kelihatan, Bu. Aduh, bikin apa ya? Coba. Harusnya kelihatan ya? Masih belum kelihatan juga ya? Belum, Bu. Mungkin jaringan kali ini ya. Coba. Masa sama ibu jadi dua nih? Oh, jadi begini sih. Kelihatan nggak? Tidak kelihatan, Bu. Makanya nih nggak kelihatan. Padahal udah di sharing ini, udah kelihatan di Bu Yulita nih ininya. Kalau coba bagikan seluruh layar. Mudah-mudahan ya. Error lagi nih, mudah-mudahan nih. Nah, ini teman-teman ya. Apa itu hubungan antar orang atau person? Ya, hubungan biasa, sifatnya sosial. Kemudian, nah ini ya, ada keterangannya. Tidak ada pengaturan secara hukum, memang bersifat hubungan sosial antar person tidak memiliki akibat hukum. Perbuatannya nggak dapat dituntut secara hukum. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan kita relationship, itu ada dua, ada hubungan biasa. Nah, ada memang hubungan biasa, ada juga hubungan hukum. Jadi kalau hubungan biasa ini ya pokoknya hubungan sosial dan nggak ada akibat hukumnya. Terus perbuatannya juga nggak dapat dituntut. Tapi ada hubungan hukum. Hubungan hukum ini memang hubungan yang akibat-akibatnya diatur oleh hukum, teman-teman. Nah, hubungan yang telah terjadi jadi diatur oleh hukum. Adanya akibat hukum yang berupa hak. Jadi ada salah satu hak dan kewajiban yang dilanggar oleh seseorang. Dapat dituntut secara hukum. Kemudian, nah teman-teman, kalau teman-teman pernah belajar di semester 3 tuh ya, ada hukum adat. Jadi, hukum perdata, ini bahasa Belandanya BW. BW ini Burgerlijk Wetboek. Yulita masuk ke sini deh. Lihat teman-teman chatnya. Hukum perdata, Ibu ngetik ya, dalam bahasa Belanda disingkat BW. Apa itu BW? Tulisannya begini teman-teman. Burgerlijk Wetboek. Nah, Burgerlijk Burgerlijk Wetboek. Nah, jadi hukum perdata ini memang karena dia dari Belanda. Loh, kok dari Belanda bukan dari Romawi? Kan yang mengadopsi dari yang menerapkan Wetboek ini kan terakhir Belanda yang menjajah Indonesia, teman-teman, gitu ya. Oke. Nah, jadi